Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Riyandi Onovalaode dengan NIM H1A19128. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengoptimalan pajak potensial di Kota Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah. Langsung saja. Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan pertama kali pada tahun 1983. Hal ini ditandai dengan berlakukannya dengan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan pada saat itu. Pajak daerah pertama kali dilakukan pada tahun 1997. Sebelum dilakukannya reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah salah satu penghasil pendanaan bagi suatu daerah, kabupaten atau kota, dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Tingkat perekonomian suatu daerah memiliki sumber dan hasil yang berbeda-beda, tergantung potensi yang ada di daerah masing-masing. Perbedaan tersebutlah yang dapat terjadi karena kondisi demografi, sosial budaya, faktor ekonomi, maupun faktor-faktor lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta, yaitu berupa barang publik. Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang merupakan sumber-sumber penerimaan daerah adalah penerimaan yang diterima daerah dari pendapatan asli daerah, transfer dana dari pemerintah pusat, serta transfer dana dari pemerintah provinsi dan lain-lainnya. Penerimaan yang berasal dari daerah sendiri berupa pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak yang diterima daerah, retribusi yang dipungut oleh daerah, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Dalam rangka peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah,
maka ditetapkanlah peraturan mengenai penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber pajak dan retribusi daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib, pajak perorangan, atau badan usaha kepada daerahnya yang berdasarkan undang-undang dengan sifat dapat dipaksakan, yang digunakan oleh daerah untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dengan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak tersebut. Lalu, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel. Objek dari pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk layanan penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Kemudian, pajak restoran. Objek pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Kemudian pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya pemungutan tambahan. Objek pajak hiburan ini adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kemudian pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda atau yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya seperti papan reklame, papan iklan, videotron, megatron, dan sebagainya. Kemudian pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain. Kemudian pajak mineral. Pajak mineral bukan logam, dan bantuan merupakan pajak yang dikenal atas mineral yang bukan logam seperti apses, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Kemudian pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi. Kemudian, pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau penggunaan air tanah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan. Kemudian, pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki serta dikuasai oleh atau dimanfaatkan. Kemudian, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang diberlakukan atas tanah atau bangunan milik orang atau pribadi atau badan tertentu. Misalnya, melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya. Kemudian, analisis SWOT. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan strategi perusahaan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang. Namun, secara bersamaan,
dapat meminimalkan kelemahan serta ancaman. Kemudian proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, serta strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis pada faktor-faktor strategis perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam kondisi yang ada pada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Menurut Rangkuti pada tahun 2005, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kemudian adalah weakness atau kelemahan. Merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya suatu perusahaan terhadap pesaingnya yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Yang ketiga, opportunities. Apa itu opportunities? Adalah peluang. Ini merupakan situasi umum yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah threats, yaitu ancaman. Ini merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber pajak potensial. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Di sini saya akan menyebutkan potensi pendapatan pajak daerah di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta BPHTB. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pada tahun 2016, pajak hotel yang didapatkan di Kota Jambi yaitu sebesar 9.559.528.743 rupiah. Pada tahun 2017 naik lagi 1 miliar menjadi 10.607.681 rupiah. Pada tahun 2018 yaitu 12.802.676.954 rupiah. Kemudian pajak restoran yaitu 20.746.469.310 rupiah. Pada tahun 2017 25.867.583.000 rupiah. Pada tahun 2018 54.912.667.777 rupiah. Pajak hiburan pada tahun 2016 sebesar 7.673.051.524 rupiah. Pada tahun 2017 mendapatkan 10.519.180.288.000 rupiah.
Pada tahun 2018, pajak hiburan mendapatkan 12 miliar 704 juta 572 ribu rupiah. Pajak reklame sebesar 8 miliar 475 juta 131 ribu rupiah. Pada tahun 2017 naik lagi sebesar 9 miliar 803 juta 137 ribu rupiah. Pada tahun 2018 sebesar 11 miliar 91 juta 308 ribu rupiah. Dari 11 jenis pajak di Kota Jambi dalam kurun tahun 2016 hingga 2018, kita bisa lihat di sini pajak yang mendapatkan kenaikan yang cukup pesat, yaitu pada pajak penerangan jalan, kemudian pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, serta pajak parkir. Yang mana pajak penerangan jalan sebesar 52 miliar pada tahun 2016, serta pada tahun 2017 menjadi 60 miliar dan tahun 2018 menjadi 64 miliar. Yang mana jika dijumlahkan semua jenis pajak itu, yang 11 jenis pajak tersebut, yaitu pada tahun 2016 mendapatkan 157 miliar 740 juta 884 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2017 mendapatkan jumlah pajak yang jika akumulasikan menjadi 201 miliar 429 juta 136.841 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 218 miliar 85 juta 311.147 rupiah. Di sini yang tidak termasuk dalam pajak yaitu yang tidak didapatkan yaitu pajak sarang burung walet. Nah, berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak paling potensial di Kota Jambi adalah pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran. Di Kota Jambi terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan pendapatan pajak yang ada di Kota Jambi. Bagian sektor yang dapat menjadi kelemahan pendapatan pajak di Kota Jambi adalah sektor kehutanan, pertanian, pertambangan, dan penggalian, serta sektor perikanan. Sedangkan sektor yang lainnya termasuk sumber kekuatan pendapatan pajak di Kota Jambi. Kemudian peluang yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan potensi pajak daerah di Kota Jambi sebagai berikut. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, pelayanan yang baik menjadikan persepsi positif masyarakat terhadap kantor pajak. Yang ketiga, adanya dukungan dari berbagai pihak. Kemudian, adapun ancaman yang dapat ditemukan dalam meningkatkan potensi pajak di Kota Jambi, yaitu yang pertama, maraknya kasus korupsi pajak. Yang kedua, masyarakat cenderung mencari pelayanan yang mudah dan cepat. Yang ketiga, ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Nah, di sini pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan pajak dari sektor terbelakang melalui program pendidikan tersistem dan pelatihan atau edukasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mengelola
potensi pendapatan dengan kompetensi yang lebih baik. Untuk sektor unggulan, pemerintah harus berupaya agar seluruh sumber pendapatan yang dimiliki dapat terjaga dengan baik, sehingga mampu memberikan peningkatan kesinambungan keuangan untuk tiap generasi setiap periodenya. Nah, kesimpulannya di sini adalah di Kota Jambi terdapat beberapa sektor yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan pendapatan pajak yang ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan pajak dari sektor terbelakang melalui program pendidikan tersistem dan pelatihan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu mengelola potensi pendapatan dengan kompetensi yang lebih baik. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai strategi pengoptimalan pajak potensial di Kota Jambi. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini dapat dimengerti oleh penonton yang menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.